Nah, timer mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik. Anak-anak baik semua ya? Iya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya berdoa terlebih dahulu. Coba Mbak Tika dibimbing dulu doanya. Sudah mulai. Selesai. Baik, sebelum hari ini ada yang nggak berangkat? Hendra. Sisil. Udah ya, dua itu aja ya. Iya. Gimana, masih semangat? Masih. Harus semangat. Baik. Bisa berdiri terlebih dahulu, ayo. Ya, berdiri. Aku sakit, aku capek banget. Jadi ada 13 orang di sana, sini lagi Mbak. Nah, sini udah pas ya. Nah ini udah 3 termin, 1, 2, 3. Jadi gini, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, supaya matanya lebih fresh gitu ya, main gitu ya. Ya. Yang sini saya bagi kelompok 1, 2, dan yang sini 3. Bisa dipahami? Bisa. Nah, jadi permainannya gini. Ketika saya bilang 1, di sini tepuk 1. Ketika saya bilang 2, di sini tepuk 2. Dan yang ketika saya bilang 3, di sini tepuk 3. Dan terakhir, apabila saya bilang tepuk semua gitu. Oke ya. Tapi sebelum itu ada ini dulu. Tepuk semangat. Ha, yes, gitu ya. Yes. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. Yang semangat lagi dong. Lebih overpower. Tepuk semangat. Lagi untuk teman-teman Mas Mbak semua. Tepuk satu mana? Satu. Yang semangat dong. Yang semangat. 2, 3. Oke, 3, 2, 1, 2, 3, 1. Tepuk semua.
baik kita lanjut ke pelajaran. Sebelum memulai pelajaran pada bagian ini, kemarin kita belajar apa? Coba Mas Rio kemarin belajar apa? Cerpen. Mbak Zahra? Unsur-unsur dalam cerpen. Unsur-unsur dalam cerpen. Yang lain? Sama kan belajar. Berangkat Anda ini. Mungkin belajar di depan. Iya. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang memahami penyajian teks berita dalam bentuk vlog. Nah, ketika Mas dan Mbak semua yang terlintas di pikiran Mas dan Mbak mengenai berita itu apa? Ada yang mau jawab? Coba Mbak Maya. Berita itu berisi fakta. Berita, oke. Yang lain? Sebuah informasi untuk pendengar atau pembaca atau yang melihat. Betul. Yang lain ada yang mau coba lagi? Jadi berita itu adalah informasi atau sesuatu yang terjadi di suatu peristiwa itu yang nantinya dipublikasikan di media massa, baik itu majalah, koran, tabloid, dan lain sekitarnya. Kira-kira kalau mendengar berita dan teks berita itu berbeda atau tidak? Beda. Coba bedanya apa, Mbak Zara? Teks mungkin dalam bentuk teks ya Bu. Tapi kalau berita itu bisa melalui media sosial ataupun televisi itu ada wujud gambar, audionya. Oke, bisa diterima. Yang lain ada yang mau coba jawab? Mas Bian? Coba dijawab. Perbedaan berita dan teks berita. Berita dan teks berita. Iya. Berita bersifat video penyampaian informasi secara langsung dari itu. Berarti intinya berbeda ya antara berita dan teks berita. Beda. Jadi berita dan teks berita itu jelas berbeda. Yang pertama dari segi informasi atau yang lainnya. Kemudian teks berita itu biasanya terbagi menjadi dua, yaitu ada teks berita lisan dan teks berita apa? Audio. Teks berita lisan dan teks berita tertulis. Yang pertama, lisan itu biasanya terdiri dari ketika kita mendengar radio, podcast dan lain sebagainya, itu termasuk Bisa. kemudian kalau kita mendengar yang namanya berita koran, terus caption di IG, itu namanya berita tertulis. Lanjut. Nah, mengapa kita harus mempelajari teks berita? Kira-kira mengapa? Coba. Ada yang mau jawab? Menambah wawasan. Oke. Yang lain? Mendapatkan informasi. Boleh. Berarti intinya seseorang itu melihat atau mempelajari teks berita itu untuk menambah wawasan atau informasi. Tapi sekarang banyak anak-anak di Indonesia, nggak usah di Indonesia, di kota Pekalongan aja, banyak sekali anak-anak yang masih kecil seringnya nonton sinetron, FTV, konser, jarang sekali yang nonton berita gitu. Nah, gunanya untuk mempelajari teks berita itu adalah untuk menambah wawasan. Kemudian bagi anak-anak sekolah biasanya yang memiliki bakat kewartawanan itu bisa jadi boleh. Kemudian lanjutkan. Mengapa berita bermanfaat bagi pembacanya? Karena berisi informasi. Tuh, yang lain sama. Jadi berita bermanfaat bagi pembacanya. Kira-kira kalau kita setelah membaca berita itu yang terlintas di pikiran Mas dan Mbak semua apa? Mendapatkan informasi, jadi nggak kudet gitu ya. Iya. Terus menambah pengalaman juga, menambah kata-kata. Misal kalau kita membaca berita, kita menemukan suatu kata yang bagus nggak itu di dalam berita. Ya, bukan. Misalkan kita belum mengetahui bahasa-bahasa yang belum kita ketahui, jadinya kita lebih tahu. Lanjut. Mengapa teks berita harus unik dan menarik? Yang ada di papan sini ada yang kenal nggak itu namanya siapa? Altun. Wiki. Yang di sini. Lagi. Oh, tes berita unik dan menarik. Yang pertama, karena ketika kita menyajikan berita, kalau beritanya monoton misalnya, seseorang tidak ada ketertarikan untuk melihat berita tersebut. Yang pertama,
berita itu tidak harus yang panjang lebar, singkat, harus singkat dan jelas, menggunakan bahasa yang tertata. Karena ketika berita sudah unik dan menarik, itu pembaca juga akan terkena magnet sendiri. Gitu. Misalkan kita sebagai orang awam nih membaca berita tersebut dengan baik, nanti kita akan tertarik. Gitu. Sama ketika kita melihat benda nih atau orang di suatu tempat atau toko gitu. Misalkan orang tersebut kok unik, menarik, jadi kita pun jadi lanjut. Bahwa berita harus faktual dan aktual. Kalau Mas dan Mbak mendengar faktual dan aktual, kira-kira berbeda atau sama? Berbeda. Berbeda. Bedanya apa? Coba Mas, siapa yang tadi jawab berbeda? Mas Didi. Searching dulu boleh. Yuk. Faktual itu kayaknya ini. Kayaknya. Ya nggak apa-apa, nggak di penjara. Faktual itu Kenyataan. Berita faktual atau aktual. Jadi kalau aktual lebih ke masih baru ya. masih baru. Jadi kalau aktual kenyataan logis. boleh. Yang lain ada yang coba jawab. Mila. 2 menit lah. 2 menit. Jadi jelas berbeda ya antara berita faktual dan aktual itu tadi. Kalau faktual itu biasanya lebih ke berdasarkan kenyataan. Berita tersebut tidak boleh diarang, kita harus menerangkan berita tersebut ke kejadian langsung untuk melihat situasi dan kondisi tersebut. Kalau aktual itu adalah berita yang sedang terjadi atau hangat-hangatnya, yang sedang terjadi pada saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Udah pintar semua berarti ya. Baik, sebelum menutup pelajaran pada pagi hari ini, coba Mas dan Mbak siapkan kertas, 1 kertas dan 1 ballpoint. Iya, ini. Iya. 1 kertas dan 1 ballpoint semua ya. Boleh ada yang udah semua. Yang belakang udah itu Mas dan Mbak. Oke. Udah semua ya. Coba kertasnya diangkat ke atas. Yang sama ya. Udah semua ya. Udah semua? Coba diangkat dulu. Nah, kali ini Mbak Mas dan Mbak semua coba bikin 1 pertanyaan mengenai terserah mengenai tes kemanusiaan atau yang lainnya nanti dijawab. Coba 2 menit dari sekarang. Pertanyaan terserah. Terserah. Tapi pertanyaannya yang singkat, jelas dan padat ya. Misalkan contohnya kemanakah kita hari ini atau berdasarkan apa sih kemanusiaan itu berada atau apalah, terserah. Pertanyaan random. Siap. Menyala. Apa yang Anda pikirkan? Boleh ya dirahasiakan. Aku enggak. Menyala baru.
Nah, nanti ketika saya tunjuk, misalkan saya tunjuk Mbak Ida, nanti Mbak Ida buka pertanyaannya. Nanti misalkan saya tunjuk Mas Yazid, jadi Mas Yazid yang jawab pertanyaan tersebut. Oke, bisa dipahami ya? Coba Mbak Afri. Pertanyaan dari saya adalah, kenapa kita harus Berdiri merasa coba, empati pada orang lain? Kenapa kita harus merasa empati pada orang lain? Jadi pertanyaannya tentang empati. Ya. Pada orang lain. Halo. Coba. Coba Mas Yazid jawab. Aku bertanya. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya. Kenapa kita harus merasa empati terhadap orang lain? Karena kita manusia, Bu. Kalau nggak empati kita namanya monster. Oh. Ya. Satu lagi ya, coba. Saya. Dibaca pertanyaannya. Saya info masing-masing yang Pertanyaan. info tempat pemancingan yang gagal. Cap. Info tempat pemancingan yang gacor. Ngampung Sari Bu, katanya Bu. Iya. Lagi. Yang lain ya, coba ya. Oh, ini Bu. Coba Mbak Mila. Lelo. Bagaimana cerita yang benar? Bagaimana menurut Cerita yang benar? Coba Mbak Nurul dijawab. Ya sudah kita pelajari. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Afi, terutama yang penting isi ceritanya sesuai fakta. Betul. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Nurul.